pemimpin sudah lahir. Selama 15 tahun terakhir ini kami telah membina sekitar 7.000-an selama 15 tahun. Dan itu luar biasa sekali menjadi kawah candra di muka dari membangkitkan next generation gitu. Dan itu menyenangkan untuk ada di track pergerakan kepemimpinan. Saya sendiri melatih hamba-hamba Tuhan sudah tahun 97. Sampai sekarang saya memang fokus hidup saya untuk melatih para pemimpin. Tetapi sekitar 15 tahun terakhir saya melatih juga pemimpin marketplace. Saya seorang pengusaha dan saya sekarang membangun gerakan pengusaha muda untuk membangun kelas menengah, middle class di Indonesia. Itu visinya. Tetapi dari warga gereja, di mana menjalankan bisnis itu harus kingdom mindset, dan kemudian menanam paradigma baru di marketplace dengan pendekatan bahwa mentransformasi masyarakat itu caranya mentransformasi dunia usaha. Kegagalan mentransformasi dunia usaha itu kegagalan mentransformasi masyarakat. Sejarah telah menunjukkan hal itu. Jadi 8 jam orang ada di marketplace itu sepertiga hidup orang. Waktu kita menguasai sepertiga hidup orang itu dan mentrain mereka untuk punya karya di marketplace, tentunya kingdom mindset, mindsetnya harus kerajaan gitu ya. Di tempat kerja bukan cari duit gitu, tetapi lebih jauh dari itu bagaimana kerajaan Allah ditetapkan di dunia marketplace gitu. Nah, gerakan itu saya rintis sejak tahun 2014, saya mulai fokus, itu namanya Fire Beast Movement. Jadi saya juga ada di marketplace gitu. Kemudian saya juga membapai gerakan nasional namanya YTP, Yayasan Tangan Pengharapan. Mungkin bapak-bapak pernah lihat YouTube-nya Ibu Heni Kristianus gitu ya. Nah, itu anak rohani saya menjadi penasehat dari gerakan Yayasan Tangan Pengharapan juga, karena itu aktivitasnya sangat sosial, itu saya banget gitu. Jadi sejak muda saya memang sudah ada di pergerakan sosial, sejak saya masih remaja. Saya berkhotbah udah 40 tahun, dan 40 tahun yang lalu pula saya sudah ada di pergerakan mengentaskan kemiskinan di kala saya kelas 1 SMA. Usia saya sekarang 54 tahun, dan senang untuk menghabiskan umur saya di dalam semangat mengentaskan kemiskinan bangsa. Dan kemudian kami rintis sekolah-sekolah di Indonesia juga, di Kupang, di Manado, di Rote. Senang sekali untuk masuk dalam gerakan pendidikan juga, edukasi secara nasional di Republik Indonesia, saya kira. Nah, itu beberapa pelayanan-pelayanan saya, tak kenal maka tak sayang, jadi saya pengen bagikan hati saya, itulah hati saya. Buat saya sudah tidak ada lagi di pelayanan penggembalaan, saya mengembalakan jemaat itu tahun 92 sampai 98. Tetapi sebelum 92, saya menggembalakan persekutuan doa sejak tahun 84. Jadi pelayanan penggembalaan bukan asing bagi saya. Namun tahun 99, saya mulai ada getaran bangkit dalam pelayanan kerasulan saya, apostolik. Mulai saya masuk medan misi, dan mulai untuk menembus wilayah-wilayah misi yang tersulit di negeri saya, di negeri kita Indonesia, lewat membangun 7 mountains, 7 gunung, pendidikan, pemerintahan politik, kemudian sosial, kemudian ekonomi, bisnis, dan sebagainya. Saya aktif sejak tahun 99 ada di pergerakan yang di luar penggembalaan gitu. Namun puji Tuhan, saya dapat beban untuk melatih para pendeta-pendeta juga tahun 97 mulai, dan itu artinya apa yang bapak-bapak alami semua sebagai medan tempur penggembalaan, saya lumayan menghayati peperangan itu gitu ya. Dan saya tentu ada bersama bapak-bapak dalam banyak peperangan penggembalaan gitu. Itu saya kira sedikit perkenalan dari saya. Istri saya tentu Yoke ada di samping saya, dia tidak nongol di layar. Saya nggak punya anak secara jasmani, tetapi anak rohani saya udah cukup banyak. Ya, nah, saya malam hari ini ingin berbagi saja, bapak-bapak semua,
Apa yang saya lihat bakal akan menjadi tren ke depan ini, baik selama pandemi maupun after pandemi, gitu ya. Paling tidak ada 5 tren pergerakan gereja yang coba kita lakukan snapshot sorotan terhadap ke depan ini pandemi ini bawa kita kemana sih gitu. Semua masih meraba-raba, tetapi ada sebagai pengamat kecenderungan kita tahu ke arah mana Alkitab itu bagian-bagiannya akan digenapi melalui pandemi. Tentu forecasting-nya, peramalannya itu tidak berdasarkan di luar kebenaran. Tentu kebenaran Alkitab ngomong apa, kita lihat situasi kita, oh artinya mau ke sana gitu kira-kira. Ada trans church movement di seluruh dunia di masa pandemi yang mengantar kepada setelah pandemi gitu ya. Oke, secara cepat saja saya akan bagikan bahwa yang pertama, mengacu dari prinsip ini, Bapak-Bapak. Prinsipnya kamu akan diberdayakan dan dipakai di tempat kamu pernah gagal, atau di tempat kamu jatuh, atau di tempat kamu kalah. Itu prinsip rohani. Coba lihatlah, kalau kita pernah jatuh habis-habisan di keuangan, entah kenapa ya, kita punya cita rasa di area itu gitu, di mana kemudian setelah kita pulih, kita bisa dipakai di keuangan secara tajam gitu. Ada beberapa hamba Tuhan yang lain jatuh secara amoral gitu ya. Tapi setelah pulih dan merdeka di situ, kita diurapi untuk bicara di situ gitu. Saya punya contoh kecil lah, contoh kecil. Waktu saya masih pelayan Tuhan, kira-kira umur pelayanan saya baru umur 3-4 bulan, saya masih mengalami kejatuhan di persoalan onani, masturbasi. Waktu masih muda, Kristen muda gitu ya. Saya mengeluh kepada Tuhan, saya sudah semangat jadi Kristen. Di awal kekristenan saya, kenapa saya jatuh di masturbasi dan nggak lepas gitu ya. Tapi tahu nggak, Bapak-bapak semua, jeritan saya itu Tuhan dengar dan saya mengalami pemulihan nggak lama. Kira-kira setahun kemudian, saya merdeka benar-benar dari masturbasi, dan sejak itu saya diurapi bicara tentang onani, masturbasi, pacaran yang di luar kekudusan. Saya dipakai untuk bicara tentang amoralitas di kalangan anak-anak muda loh. Saya pembicara sejak SMA kelas 1. Saya melayani semua retreat, dan saya biasanya berkaitan pembicaraan saya dengan bagaimana keluarga berantakan, onani, masturbasi, remaja yang memberontak. Selalu itu urusannya kemudian sama hal-hal yang pernah menjatuhkan saya gitu ya. Termasuk latar belakang saya, papa saya kan dulu kelas 2 SMP, setelah saya bertobat kira-kira baru usia 2-3 bulan ya. Persis sebelum saya pertama kali berkhotbah, papa saya dibunuh organisasi Papua Merdeka, papa saya dimutilasi di pedalaman Papua. Kemudian di saat yang bersamaan, mama saya selingkuh sama orang yang setiap hari saya panggil Om. Itu di saat yang bersamaan saya kehilangan papa mama kelas 2 SMP. Dan dari titik itulah Tuhan pakai saya. Dan setelah saya kehilangan papa mama, khotbah-khotbah saya mulai dipakai ke arah melayani remaja yang broken home papa mamanya. Wow, saya diurapi di tempat saya gagal dan jatuh gitu loh. Nah, setiap kita seperti itu. Kalau kita awas-awas betul, semua apa yang menjatuhkan kita, kemudian Tuhan ubah itu, karena Tuhan tuh ahlinya mengeluarkan semua perkara-perkara baik dari hal-hal buruk. Itu ahlinya Tuhan. Tuhan tuh punya keahlian mengeluarkan semua hal baik dari semua peristiwa buruk. Itu Tuhan. Jadi waktu setan mau coba jatuhkan saya secara moralitas gitu, justru saya dipakai di tempat itu gitu. Saya juga pernah jatuh soal keuangan di masa muda saya. Tapi tahukah Anda, topik yang sekarang pengusaha nantikan dari saya topik apa? Topik keuangan. Di Firebeast saya pengajar di topik keuangan. Padahal saya pernah jatuh di topik keuangan. Kamu akan diurapi di tempat kamu gagal. Kamu akan dipakai di tempat kamu jatuh. Itu keajaiban Tuhan dalam rangka mempermalukan musuh. Karena Alkitab berkata kan gitu kan, yang lemah dipakai Tuhan untuk mempermalukan yang kuat, gitu kan. Yang bodoh dipakai Tuhan mempermalukan yang berhikmat, gitu kan. Tuhan tuh kayak gitu tuh cara mainnya gitu ya. Nah, mengacu dari prinsip itu, saya percaya kalau sekarang gereja global,
Ini istilah baru nih, Global Church gitu. Di Indonesia yang mewakili Global Church baru Pak Edi Leo. Tapi ada gerakan besar Global Church yang luar biasa. Setelah dikukuhkan Global Church, masuklah masa pandemi. Tapi gereja sudah terlanjur menyatakan kesatuannya di seluruh dunia. Indonesia belum banyak yang mewakili. Tetapi movement Global Church di seluruh dunia ini memang kemudian diuji gitu dengan pandemi ini. Gereja seakan-akan kalah gitu. No, sorry, I have a meeting before. Ya. Jadi gereja seakan-akan kalah gitu sama COVID-19 gitu. Nggak berdaya. Pendeta-pendeta bahkan meninggal karena COVID-19 gitu. Terus orang-orang jadi bingung, di mana kuasa Tuhan gitu kan. Loh, kita ini kemarin kanker kita doakan sembuh. Tumor kita tengking pergi gitu ya. Ini COVID-19. Bahkan dalam tanda kutip bunuh hamba-hamba Tuhan dalam tanda kutip. Wow, macam apa situasi ini gitu kan. Dan kemudian ada satu pendeta di Indonesia yang bilang bahwa waduh, kita akan bakal menang cepat dengan COVID-19 ini dan akan selesai akhir 2020. Enggak juga gitu. Sekarang malah di Indonesia ini sekarang sedang masuk gelombang berikutnya COVID-19. Saya ini sekarang tinggal di kota Brebes. Ini keadaannya sangat merah merona, mengerikan ini di kota saya ini. Ini pecinan itu, orang-orang Cina nih, aduh, tiap hari saya dengar orang mati. Di mana gereja? Dan orang-orang penatua gereja, pendeta di kota saya mati juga. Apa yang terjadi? Nah, sekali lagi, ini bukan berarti gereja dikalahkan, gitu loh. Tentu Tuhan dan gerejanya nggak bisa kalah, gitu loh. Apa yang perlu dipikirkan sekarang tentang hal tersebut gitu ya. Saya mau bagikan dari Markus 8 ayat 23 sampai ayat-ayat di bawahnya. Ada dua hal yang saya coba mau kita lihat angle ini. Ada dua peristiwa kesembuhan gitu ya. Markus 8 ayat 23 itu cerita tentang Yesus tuh ketemu orang buta dan dia pegang orang buta itu bahwa orang buta itu keluar kampung karena Tuhan mungkin saja akan melakukan tindakan ekstrim sehingga dia bawa keluar kampung kata Alkitab, terus diludailah mata orang buta itu, terus Yesus tumpangkan tangan ke atasnya, diludai mata orang buta itu. Terus Yesus tanya, "Sudahkah kau melihat sesuatu?" gitu kan. Terus ayat 24 dari Markus 8 berkata, orang itu memandang ke depan lalu berkata, Iya, aku melihat orang, sebab mereka jalan-jalan, tampaknya seperti pohon-pohon. Nah, belum sempurna gitu kan kesembuhannya. Tapi ayat 25 dikatakan Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Apa yang kita pelajari Bapak-bapak semua? Untuk mendapatkan mujizat yang sempurna, orang itu membutuhkan sentuhan kali kedua dari Yesus. Apakah Yesus kurang sakti? Yesus bisa nggak satu kali? Kenapa mesti dua kali tumpang tangan? Apa Yesus kurang sakti, kurang kuasa gitu? Tidak, problemanya bukan di situ. Saya lebih percaya bahwa ayat ini sedang membicarakan ketekunan di dalam mencapai titik terobosan. Jadi bukan di Yesusnya. Selalu ada persoalan iman di kitab Injil. Kita lihat itu. Kamu orang kurang percaya. Selalu tuh berkali-kali dikatakan Yesus, hai orang tidak percaya. Kamu orang percaya. Selalu topik-topik Injil yang salah satu yang paling disoroti itu persoalan iman. Mungkinkah orang ini kurang iman sampai butuh ketekunan mencapai iman yang penuh terobosan? Yang pasti, ketekunan diperlukan sampai Yesus kemudian menumpangkan tangan kali kedua. Mungkin saja di masa pandemi ini, Tuhan sedang bikin kita untuk memiliki kesabaran dan ketekunan untuk menghayati situasi ini dan belajar apa yang kurang dari kita.
sebelum kita mencapai titik terobosan berikutnya. Gitu. Saya sangat yakin kita sedang mengarah kepada hal yang saya sebut terobosan. Hanya kemudian bukan Yesus kurang sakti, tapi ada sesuatu yang harus kita kembangkan. Dan melewati proses ketekunan itu, sesuatu berkembang. Terbukti ya, terbukti. Selama masa pandemi ini malah saya membaca buku-buku saya yang banyak sekali tentang kesembuhan, saya baca ulang. Itu mengundang saya lebih tekun lagi belajar sebenarnya gimana sih kesembuhan itu. Masa kita semua ini kalah sama COVID-19, terus semua pada teler sama COVID-19. Kemudian tahu nggak corona itu, Bapak-bapak? Corona itu bahasa Latin yang artinya mahkota. Bukankah mahkota itu dilemparkan kepada Yesus anak domba? Bukan kepada virus COVID-19. Corona itu mahkota. Masa COVID-19 dimahkotai? Tidak dong, Yesus anak domba yang dimahkotai. Bagaimana nih situasinya? Kok kita nggak lihat anak domba dimahkotai? Kenapa COVID-19 yang dimahkotai? Namanya Corona, mahkota. Ada apa ini gitu kan? Orang bertanya-tanya gitu. Kasus kedua yang saya mau coba ungkapkan hubungannya sama pandemi ini juga adalah ini loh. Ada satu peristiwa kesembuhan juga di Alkitab. Ini ceritanya seorang anak gitu yang tersiksa, dirasuk roh jahat. Roh jahat ini ingin bunuh anak itu dengan banting-bantingkan tubuh anak itu di api dan di air gitu ya. Dan orang tuanya, papanya membawa kepada Yesus. Dan Alkitab bilang papanya cerita gitu. Setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingnya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkertaan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah minta murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu. Tapi mereka tidak dapat. Jadi muridnya Yesus tuh ngalami kayak kita. Nyembuhin, ngusir setan, nggak bisa. Gitu. Kayak kita nih sekarang bingung ngadepi COVID-19 ini. Didoain mati. Gitu kan ya. Wah, ini ada apa ini? Muridnya juga gagal loh. Oh my God. Membingungkan peristiwa ini gitu kan. Coba lihat apa yang Yesus katakan. Ayat 19 di Markus 9. Yesus bilang begini, hai kamu angkatan yang tidak percaya. Bebannya itu soal tidak bisa sembuh. Bebannya bukan di Yesus. Bebannya tuh, kamu yang tidak percaya. Berapa lama lagi aku tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku sabar dengan kamu? Bawalah anak itu kemari. Bawalah anak itu kemari. Itu artinya Yesus menginginkan kesembuhan. Ayo bawa ke sini. Yesus menginginkannya. Tiba-tiba si bapak bilang begini, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami, kasihanilah kami. Yesus jawab, Markus 9:23, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jadi sebenarnya Yesus itu mau dan mampu. Beban itu bukan di Yesus. Beban itu begini loh, kamu nggak percaya sih. Bebannya bukan di Yesus. Bebannya di, kamu kok nggak percaya, gitu loh. Bukan bebannya bukan Yesus tuh tidak mampu atau tidak mau. No. Dengan kata lain, Yesus itu sebenarnya tidak memiliki keterbatasan dalam kuasa, dan dia baik sepanjang waktu. Dia selalu mau menyembuhkan. Bapak-bapak kalau cermati di kitab Injil, ada 2-3 ayat di kitab Injil yang menuliskan maka semua mereka disembuhkan Yesus. Semua mereka. Padahal Alkitab bilang itu ribuan orang ikut Yesus, tapi semua disembuhkan. Kita aja kalau nyembuhin orang, kalau kamu berdosa kamu nggak disembuhin. Yesus nggak gitu. Semua. Masa ribuan orang yang disembuhkan Yesus itu nggak ada yang misalnya cacat moral. Nggak ada di antara mereka yang lagi berdosa. Sembuh semua tuh. Yang batinnya rusak. Sembuh tuh. Kita mencatat bahasa aslinya saya buka sama. Semua disembuhkan Yesus. Tuhan itu memang mau gitu. Semua sembuh. Jadi tidak perlu ada pertanyaan apakah Yesus mau menyembuhkan? Mau. Itu pekerjaan Yesus kok. Bahkan saya berani katakan bahwa COVID-19 ini bukan ciptaan Tuhan dong. Jelas. Tuhan tidak pernah menciptakan sakit dan berkehendak kita sakit gitu loh. Itu pekerjaan pembinasa.
Jadi kita mesti punya kacamata itu menurut saya di masa pandemi ini. Bahwa Tuhan sebenarnya persoalan bukan di Tuhan dong, buat Tuhan tidak mau atau tidak mampu gitu ya. Tanggung jawab untuk hal-hal yang mustahil itu ternyata ditaruh Tuhan di kepercayaan si bapaknya si anak itu. Terus kemudian faktor kedua apa? Faktor murid-muridnya tidak mampu mengusir roh jahat itu. Jadi semua akhirnya bukan faktor Yesus tuh. Yaitu tidak sembuhnya anak itu faktornya si bapak, sama yang tidak percaya, sama faktor murid-muridnya yang gagal melakukan pelayanan kesembuhan itu. Jadi kita tergoda untuk berpikir, wah ini pasti kehendak Allah nih, buktinya Yesus mau dan Yesus mampu, tapi kok anak itu tetap nggak sembuh. Padahal Yesus mau loh, Yesus mampu loh, tapi kok anak ini nggak sembuh. Nah, berarti itu kehendak Allah bahwa anak ini sakit dan disiksa. Tidak seperti itu. Kalau angle kita seperti itu, kita bisa misleading juga dalam penafsirannya. Nah, untuk mendapatkan mujizat gitu, harusnya murid-muridnya masuk step berikut. Jadi murid-muridnya gagal melayani kesembuhan, terus anehnya ada jawaban. Jawabannya di Markus 9 ayat 29 di bawahnya. Lihat, waktu murid-muridnya gagal, jawabannya begini, jenis ini, menarik sekali itu, jenis ini tidak dapat diusir, kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Ini jurus baru yang belum pernah didengar muridnya. Jadi waktu muridnya gagal, nah Tuhan baru ngajar, jenis ini. Ada pewahyuan berikut. Di saat gagal, pewahyuan berikut, terobosan cara berikutnya muncul. Jenis ini hanya berdoa dan berpuasa. Harusnya kegagalan kita gereja sepertinya, saya kalau mungkin ngomong gagal terlalu keras ya, tapi kita belum berhasil memang kan. Bagaimana COVID-19 ini? Gitu. Harusnya itu tidak mendorong kita putus asa dong. Itu mendorong kita malah mendekat kepada Bapa. Bapak, apalagi toh pewahyuan yang akan datang ini. Terobosan apa ke next glory? Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Kemuliaan berikutnya apa sih Tuhan? Gitu. Nah, itu yang mendorong saya meneliti lagi, apa sih kesembuhan? Gimana sih situasi ini bisa breakthrough? Gitu. Jadi ketika berada dalam kegagalan gitu, seperti murid-murid ya. Murid-muridnya coba lihat, berpengalaman paling banyak dalam mujizat loh selama ikut Yesus. Dan dia selama ikut Yesus melihat mujizat paling banyak tuh murid-murid. Tapi kenapa mereka tidak berhasil juga? Lihat, karena mereka nggak mendapatkan pewahyuan berikutnya, belum mendapatkan pewahyuan berikutnya. Kemudian muncullah jalan keluar dari Yesus, jenis ini. Nah inilah Bapak-Bapak semua yang ingin saya dengar dari sorga mengenai COVID-19, jenis ini. Kita belum tahu sih. Kalau Bapak-Bapak tanya saya juga nggak ngerti bagaimana menangani COVID-19 ini. Jenis ini. Nah saya tunggu tuh Yesus sampai beritahu gerejanya, jenis ini. Ada sebuah pewahyuan berikut. Karena Tuhan tuh nggak mungkin kalah sama COVID-19. Gereja itu nggak mungkin kalah sama Corona. Nggak mungkin. Jadi persoalannya nih, kalau nggak kurang iman, kayak Bapak tadi, ya kurang pewahyuan tentang pelayanan. itu aja. Dua itu aja. Kalau nggak kurang, bebannya bukan di Yesus, bebannya di kita. Kalau nggak kurang terobosan pelayanan, ya berarti kurang kepercayaan. Itu aja. Kira-kiranya. Makanya ya, ayolah kita jangan salahin Tuhan. Tuhan, di manakah engkau? Loh, aku di tahtaku, nak. Aku di tahtaku, aku tidak berubah. Aku tetap maha kuasa. Ada sesuatu yang kamu perlu pelajari, nak. Persoalan bukan di saya. Persoalan bukan di saya Tuhan, berdaulat. Saya sovereign God, Allah yang berdaulat. Masalah bukan di saya lagi ngajar kamu nih. Ada sebuah terobosan baru yang aku akan datangkan nih. Cuman belum tiba aja. Belum tiba di pikiranmu. Belum tiba di hatimu. Tapi akan datang itu. Gitu loh. Jadi yang penting gini Bapak-Bapak semua. Kita nggak usah frustrasi. Ada kuasa loh saat kita menetapkan hati kita percaya begini. Saya percaya Allah baik sepanjang waktu. Bahwa Corona ini bukan ciptaan Tuhan. COVID-19 ini bukan
sebuah kutuk bagi gereja. No. Saya percaya Allah selalu baik sama kita sepanjang waktu. Sekalipun ada anggota keluarga kita yang meninggal, sekalipun ada teman pendeta yang meninggal, Allah selalu baik sepanjang waktu. Kalaupun ada teman pendeta meninggal, pikiran positif saya begini, memang tugasnya selesai. Itu aja. Iya dong, memang tugasnya selesai kok. Kalau umurnya dipanjangin, mungkin dia tidak kuat nanti ke depan. Tidak kuat menghadapi bahaya duniawi, nggak kuat menghadapi goncangan moral, sehingga situasi corona ini dipakai untuk pulang teman-teman yang nggak siap untuk hidupnya diperpanjang. Jangan-jangan Wing ini juga besok pulang nggak tahu, apakah saya bisa siap menghadapi goncangan keduniawian. Itu disebut seorang hamba Tuhan, banjir keduniawian. Siapa bisa kuat gitu loh. Hari-hari kita disodori semua yang merusak pandangan kita. Gitu. Jadi saya kira kalau ada teman-teman kita pulang duluan ya nggak apa-apa. Soal mati karena corona atau mati karena dibunuh atau mati kan, penginjil kesukaan saya namanya Kate Green. Itu ya ampun, saya suka lagu-lagunya. Keren itu orang. Sekali penginjilan 4.000, 5.000 orang bisa maju ke panggung, keren Kate Green itu. Matinya meledak pesawatnya bersama 2 anaknya umur 3 tahun dan 5 tahun, meledak di udara, dagingnya pun tidak ditemukan. Terus gimana sih? Tuhan, kenapa matinya gitu? Nah, cara mati bukan urusanmu. Yang penting esensinya ketemu saya. Gitu loh. Mau lewat corona, yang penting ketemu saya. Cara mati bukan urusan loh. Murid-murid saya matinya, coba Filipus matinya digoreng loh. Filipus itu di minyak mendidih, Bartolomeus dipenggal, badannya robek, ditarik 2 kuda. Si Rasul doa Yakobus matinya dijatuhkan dari bubungan bait Allah, kepalanya pecah. Coba, murid Yesus, Petrus disalib terbalik, Paulus dipenggal kepalanya. Tidak ada murid Yesus yang matinya masuk angin, tidak ada. Yang paling enak itu ya Yohanes lah ya, kira-kira ya. Yohanes di Pulau Patmos gitu kan ya. Tapi semuanya matinya kalau Tuhan beserta kita kah? Kok matinya kayak begitu? Enggak urusan cara mati. Yang penting esensinya ketemu Tuhan gitu loh. Itu kan esensi mati itu ketemu Tuhan toh. Cara mati oke lah. Kalau Tuhan pakai corona panggil saudara-saudara kita ya nggak apa-apa gitu kan. Jadi saya kira kita masih punya PR ini ke depan ini. Kita masih punya PR begini loh. Ada apa ini ya? Apa yang belum selesai sama kita? Makanya malah di pandemi ini, Bapak-bapak semua, buku yang saya baca banyak tuh buku kesembuhan. Karena saya penasaran ada pewahyuan apa ya gitu ya. Sebelum pandemi, saya di Jakarta Barat habis khotbah, ada seorang, itu 2 tahun sebelum pandemi, ada seorang ibu-ibu cancer, anaknya bisikin saya, mama katanya tinggal 1,5 tahun lagi kira-kira umurnya. Saya habis khotbah, saya doain dia. Pas saya tumpang tangan perutnya, cancer itu, saya rasa urapan itu turun mengalir ke tangan saya waktu itu. Dan saya rasa ini sembuh ini udah. Si ibu-ibu ini akhirnya pulang, meninggalkan gereja. Saya ngomong-ngomong sama pendetanya, terus kami berpisah. Saya tanya di awal 2019, masih hidup? Masih. Saya tanya di 2020, masih hidup? Masih. Waduh, ternyata anaknya cerita, Pak, thank you, Pak. Saat Bapak tumpang tangan itu kejadian terobosan mujizat. Cancer dibatalkan di tubuh mami saya. Kayaknya asik gitu ya. Tapi kemarin doain COVID mati. Mati. Ada apa ya? Ada apa gitu loh. Lebih hebat dari COVID kah gitu? Lebih hebat dari cancer kah? Tidak juga gitu ya. Nah, pokoknya begini. Jangan menyerah. Tuhan itu pokoknya lakon menang carry atau lakon menangnya akhir gitu kan ya. Hari ini nampaknya kita digebukin gitu, tapi Bob Mumford, pendeta hebat Amerika bilang begini, saya telah membaca bab terakhir dan kita menang. Keren itu. Itu kalimat, penggalan kalimat dari Bob Mumford. Saya telah membaca bab terakhir dan kita menang. Asik, gitu loh. Jadi mau ditekak-tekok jalan ceritanya, kalau Jet Li itu di akhir pasti menang. Nggak mungkin di tengah film kita, waduh, Jet Li kalah nggak ya? Nggak ada pertanyaan Jet Li kalah. Pokoknya kita tahunya dengan iman Jet Li menang di akhir film, gitu kan.
Meskipun Jet Li di tengah digebukin tuh kita bisa yakin dengan iman pasti menang Jet Li. Gitu kan? Masa Anda nonton film Ip Man terus kita ragu di tengah nonton film Ip Man kita ragu, ini lakonnya menang nggak ya? Nggak ada keraguan bukan? Kita tahu sutradaranya siapa, penulis skenario-nya siapa. Yesus Kristus Tuhan, sutradara dan penulis skenario dari semua ini. Saya sangat yakin. Ini hanya mentibakan kita kepada sesuatu yang lebih baik. Hal kedua yang ingin saya bagikan adalah ada tren lewat pandemi ini gereja didesak untuk begini, menyadari bahwa gereja itu simple. Become a simple church. Kerumitan-kerumitan bergereja sebelum pandemi itu kemudian rontok gitu. Ibadah hari Minggu tiba-tiba nggak ada. Baru buka on-site 2 minggu, di Tegal tutup lagi, di Brebes 1 bulan, sekarang online lagi. Ampun dah. Waduh, mega church, teman-teman saya di Jakarta mega church, telepon saya, gimana ini? Gereja mega yang jemaahnya 2.000, 5.000, 10.000, diskusi sama saya. Bagaimana situasi penggembalaan? Cengkraman mereka hanya sampai keturunan ketiga. Jemaat di keturunan 4-5 udah nggak nge-grab lagi. Bayangkan selama pandemi kocar-kacir itu domba. Nggak di-grab lagi. Wow. Jadi gereja kemudian di masa bahaya ini seperti gereja mula-mula dulu. Gereja mula-mula dulu pertemuannya bebas. Tiba-tiba Rasul Paulus menjadi penganiaya gereja. Gereja dicari. Ada di mana? Gereja dicari dan kemudian ketemu dan dianiaya. Gereja ngumpetnya di mana? Di rumah-rumah. Gereja kemudian menjadi simple. Gitu. Dan Bapak-bapak belajarkah sejarah gereja? Belajar. Oke. Apa yang kita ketahui tentang sejarah gereja? Zaman gereja mula-mula, mereka kalau ketemuan tuh 20-30 orang saja. Kalau kita 200, 300, nggak pernah dikenal di gereja mula-mula. Ketemu pada jumlah lebih dari 20-30 waktu itu, jelas menjadi incaran si penganiaya. Mereka bisa ketemu di katakombe, kuburan-kuburan zaman kuno waktu itu. Mereka kebaktian bisa di pinggir hutan. 20-30 orang saja di masa bahaya. Mereka menjadi simple. Waktu mereka semakin membesar 3.000, 5.000, wah makin membesar, pengelolaan makin rumit. Mereka dipaksa untuk kemudian balik menjadi komunitas-komunitas kecil. Itu artinya kembali kepada esensi. Saya sangat yakin gereja ke depan ini pasti akan kembali kepada gereja mula-mula. Seperti Yesus bergereja. Yaitu low burden, high flexibility. Saya tidak percaya gereja itu high burden, bebannya berat. Aduh, menyelenggarakan gereja kok sampai utang-utang pendetanya. High burden, oh bebannya berat, tapi fleksibilitasnya rendah. Enggak. Gereja akhir zaman akan pulang lagi kepada kondisi seperti gereja mula-mula. Yaitu bebannya ringan, tapi fleksibelnya tinggi. Gereja akhir zaman tuh bukan kayak gajah. Gede, geraknya nggak lincah, gampang kelihatan, ketembak sekali di jidat mate. Tapi gereja akhir zaman tuh saya pikir lebih ke mouse church, gereja kayak tikus gitu. Oh, kecil-kecil tapi ada di mana-mana, merangsek kemana-mana ke tempat-tempat yang tadinya gereja nggak bisa masuk. Gitu. Seperti anak-anak rohani saya, seperti Adon misalnya, wah itu ada di komunitas-komunitas artis tuh. Pendeta-pendeta nggak bisa jangkau artis di Indonesia, susah sekali jangkau artis. Tahu nggak, banyak artis tuh nggak ibadah loh. Waduh, saya juga sedih sebenarnya. Tapi ternyata anak-anak rohani saya itu masuk ke kalangan artis-artis, memuridkan artis-artis yang kita biasa lihat di sinetron itu sebagian tuh orang-orang Kristen yang sedang dimuridkan, yang gereja nggak bisa jangkau. Gereja lebih lincah, agile, masuk ke tempat-tempat yang kita-kita, para pastor, nggak bisa masuk. Tapi mereka tuh masuk dan kemudian ke dalam-dalam. Itu gereja akan kembali kayak gitu, esensi banget gitu loh. Kalau gereja berbiaya tinggi tapi fleksibilitasnya rendah, saya nggak yakin. Gereja harusnya itu low burden, high flexibility. Bukan high burden, low flexibility. No. Gereja mesti agile, lincah kayak zaman dulu. Bahkan Paulus menganiaya gereja, bingung gereja ini ada di mana. Ketahuan, nyata, tapi nggak kelihatan gitu. Nyata ada gereja gitu. Gereja zaman dulu fokusnya ke misi. Kalau zaman sekarang banyak waktu habis di penggembalaan.
Kisah Rasul itu disebut kitab misi loh. Kisah Rasul disebut kitab Roh Kudus loh. Jadi sejarahnya gereja mula-mula itu sejarah misi gitu loh. Tapi gereja-gereja sebelum pandemi saya kira ditegur Tuhan lewat pandemi ini supaya kemudian orang punya hati misi, belas kasihan, dibuka hati yang penuh belas kasihan gitu. Kemudian kita bisa merasakan bahwa gereja itu harus simpel dan misioner. Nah, itu dua yang hilang. Gereja menjadi sangat rumit, ruwet, runyam. Rumit, ruwet, runyam gitu ya. Wah, harusnya gereja itu simple tetapi daya ubahnya tinggi gitu. Dan misioner gitu. Enggak ada yang salah dengan penggembalaan Bapak-bapak, tapi kita perlu keseimbangan kali. Untuk ke dalamnya kuat, tapi keluarnya juga merajalela gitu loh. Itu kayak gereja mula-mula gitu tuh. Komunitasnya kuat, tapi misioner semua. Alkitab bilang tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka. Tiap-tiap hari, misioner banget. Kita tambahnya aja setahun kita hitung 3 gitu ya. Berapa jiwa baru tahun ini? 7. Ya elah, itu jiwa gereja mula-mula tiap-tiap hari Tuhan nambah jumlah mereka. Come on, hari seperti itu harus akan tiba lagi dong. Gereja yang simple church tapi misioner. Gitu. Bukan udah nggak misioner, ruwet. Nah, itu opposite. Udah nggak misioner, ruwet gitu ya. Aduh. Yang ketiga, saya yakin trennya akan penguatan kepada pemuridan. Maka Bapak-bapak kalau hari ini menghayati pemuridan, pas itu. Ingat, dalam pandemi ini, itu kita tidak boleh gini, kita dikarantina badan kita, tapi tidak pernah dikarantina misi kita. Dan ingatlah, misi dari segala misi itu amanat agung. Makanya segala keadaan yang gereja lewati dari zaman ke zaman, itu sebetulnya ditandai dengan tanda pasti bahwa amanat agung dikerjakan zaman ke zaman. Nggak ada satu zaman di mana gereja itu kemudian nggak punya beban pelaksanaan amanat agung. Termasuk ciri unik dari zaman kita, yaitu pandemi ini, Tuhan mau terjemahkan pemuridan pada versi pandemi. Saya nggak bisa ngajar karena nggak ada waktu, ini tadi dikasih Dedi setengah jam aja. Tetapi ada pemuridan unik pandemi. Karena nggak mungkin ada satu masa di mana amanat agung tidak terlaksana. Nggak mungkin. Justru kalau pandemi ini unik banget. Dengar baik-baik Bapak-bapak. Pandemi ini belum pernah terjadi sepanjang sejarah sejak gereja lahir. Pernah ada flu Spanyol, pandemik. Tapi nggak semasif ini. Pernah ada flu babi, SARS. Tapi nggak semasif ini, Bapak-bapak. Inilah pandemi pertama termasif sejak gereja lahir. Yaitu menghantam 215 negara dan meruntuhkan ekonomi bangsa-bangsa. Pandemi-pandemi sebelumnya tidak meruntuhkan ekonomi sehebat ini. Apa keruntuhan ekonomi ciri khasnya zaman pandemi ini? Ciri khasnya ini, demand dan supply itu rontok bareng. Ada masa susah di zaman dulu, di mana ekonomi demand permintaannya turun, tapi supply-nya limpah. Ada masa tertentu di mana supply-nya nggak ada, padahal permintaan tinggi. Ada, tapi tahu nggak? Ciri khas pandemi yang menghancurkan ini, supply dan demand seluruh dunia rontok bareng. Ini baru terjadi sekarang dalam sepanjang sejarah perdagangan dan ekonomi dunia. Rontok bareng demand dan supply. Bayangkan, kalau situasinya khas banget, kalau pandeminya unik banget, maka amanat agungnya harus dilaksanakan dengan unik pula. Karena zamannya unik, caranya pasti unik. Dan itu kita harus kejar. Gitu. Apa amanat agung? Bapak-bapak belajar amanat agung sejak bertobat mungkin kan, bahwa amanat agung itu adalah pergilah, jadikanlah semua bangsa murid, making disciple, terus baptislah, terus ajarlah. Ada 4 lah. Pergilah, muridkanlah, ajarlah, baptislah. Tahu nggak Bapak-bapak? Dari 4 lah ini,
yang ditulis lahnya pada tensis imperatif atau pemaknaannya sangat perintah, paling perintah lah. Yang paling perintah itu muridkanlah. Tapi gereja lebih suka pergilah. Gereja lebih suka baptislah. Gereja lebih suka ajarlah. Tahu nggak 4 lah ini? Penekanan penulisan Alkitabnya. Itulah yang terpenting dari 4 lah adalah muridkanlah. Kalau kita sibuk pergilah, sibuk baptislah, sibuk ajarlah, tapi tidak sibuk muridkanlah, ada keterbalikan fokus. Makanya mari kita tetap ajarlah, mari kita tetap baptislah, mari kita tetap pergilah. Tapi ingat, amanat agung itu amanat pemuridan. Nah, pemuridan sekarang di gereja-gereja menjadi program opsional aja. Enggak. Itu program utama. Gitu. Zaman dulu Yesus bilang gini, kamu mau ikut aku ya? Gini, sebelum ikut aku, hitung dulu ya. Kamu mesti benci papa mamamu, benci saudara-saudaramu, benci nyawamu sendiri, oke? Baru ikut aku. Ya ampun, harga bayarnya di depan loh. Lu mau ikut aku? Nah, benci dulu mamamu, papamu, ya, mamamu, ya, benci dulu adik-adikmu, mbakmu, ya, benci dulu, nyawamu juga benci, baru ikut aku. Hari ini, saya khotbah kayak gitu, pendetanya senggol saya. Pak Wing, kalau khotbah jangan keras-keras, nanti yang jiwa baru kasihan denger itu khotbah kayak gitu tuh nanti kalau udah umurnya Kristen udah 3 tahunan. Ya. Yesus enggak. Sebelum ikut Tuhan tuh harga bayar di depan. Mau ikut aku? Mati dulu. Gitu. Pikul salib, sangkal diri, mati. Ya. Benci papamu, makmu, ya, baru ikut aku. Makanya zaman dulu itu Kristennya radikal karena harga bayarnya di depan. Mau ikut Yesus tuh mati gitu loh. Jadi waktu mereka bilang, "Oke, I follow Jesus, I will follow Jesus." Begitu mereka ikut Yesus langsung gini, harga bayarnya mati. Makanya radikal semua. Hari ini salib diberitakan nanti. Dulu salib diberitakan di depan. Bahkan saya khotbah salib aja pendetanya bilang, "Pak Wing, kalau khotbah jangan salib di keras-keras di sini. Doanya tidak tahan, Pak Wing." Loh, Yesus tuh harga bayar di depan. Makanya radikal semua. Yesus bilang begini, ini harga bayarnya, oke? Baru kamu ikut aku, jadi muridku. Yesus nggak pernah gini, jadi anggotaku. Hari ini kita menghitungnya keanggotaan gereja. Bukan berapa murid, tapi berapa anggota. Beberapa dekade, dunia barat telah tidak menjadikan murid itu status resmi Kristen. Pokoknya datang ke gereja, anggota gereja itu disebut Kristen. No, zaman dulu murid itu disebut 269 kali kata murid di Alkitab. Kata Kristen cuma disebut 3 kali. Kata murid disebut 269 kali. Tapi kata murid pertama kali, kata Kristen pertama kali, kata Kristen pertama kali dari 3 kali disebut, kata Kristen pertama kali itu sudah ditujukan untuk murid. Maka sejak itu di Antioquia, untuk pertama kali, murid-murid disebut Kristen. 3 kali kata Kristen di Alkitab itu untuk maksud murid. Kalau kita tuh bicara membership, bukan discipleship, ada yang keliru. Nah itu yang mau Tuhan pulihkan selama masa pandemi. Kita lebih fokus ke pemuridan, karena nggak tahu nih di Seoul bagaimana. Tapi di Indonesia sekarang kebaktian sudah nggak ada lagi nih kebaktian. Sehingga orang tuh fokusnya kepada pemuridan gitu. Tangan tuh kurang terulur untuk jangkau 300 gitu. Mulai fokus kepada pemuridan. Yesus dengan 12-nya. Zaman dulu gereja-gereja dengan gereja jemaat rumahnya. Fokus gitu. Dan itu kayaknya Tuhan mau di seluruh dunia ini kembali kepada gereja yang memuridkan gitu. Kemarin sebelum pandemi kamu 3.000, sekarang aku mau kamu 30, fokus ya 30. Tanganmu kurang panjang untuk 3.000, memang aku menghendaki kamu 30 ya. Ya, itu. Kayak gereja dulu 30, 20, 10 gitu. Artinya itu fokus pada pertumbuhan dan pendewasaan. Itu maksudnya. Karena kita terlalu banyak bayi. Saya sendiri kalau ditanya Bapak-bapak, Pak Wing, suka menggembalakan 5.000 bayi apa memuridkan 10 jenderal? Bapak-bapak semua, sejak tahun 98 saya sudah masuk kepada dunia pembapaan. Dedi tahu,
hidup saya untuk melatih pemimpin dan membapai para pemimpin. Kalau bapak-bapak sampai ke Indonesia, jaringan saya dari Aceh sampai Papua, itu sudah kualitasnya murid. Dibapai, rata-rata udah 20 tahun dibapainya. Ada yang 10 tahun, 15 tahun. Tapi percayalah, saya suka menghasilkan jenderal daripada bayi-bayi. Buat apa jemaat 5.000 tapi bayi? Mencret aja telepon pendeta. Bapak pendeta, saya mencret. Bayangkan kalau bayi semua kayak gitu. Ada banyak utang telepon pendeta, Pak, bayarin utangnya, Pak. Itu ada 5.000 bagaimana? Pusing kepala kita. Yesus tuh punya 12, ya toh? Gagal 1, tapi 11 jenderal lahir. 3 diantaranya soko guru. Wih, kita mungkin punya 12 saja, 11-nya Yudas. Waduh, Yesus itu 12, 1 Yudas. Waduh, saya gini loh, kalau yang Tuhan aja muridin 12, mana mungkin kita yang manusia muridin 12.000. Yang Tuhan aja 12 kok, fokus kok. Itu pakai nyawa. Kita maunya 3 bulan, Yesus 3,5 tahun kok. Yang Tuhan aja 3,5 tahun, kita mau 3,5 bulan. Yang Tuhan aja pakai nyawa memuridkan, kita nggak pakai nyawa, mana bisa gitu ya. Nah, yang gitu-gitu tuh mau dipulihkan Tuhan gitu loh. Supaya kita fokus lagi. Yang keempat, saya cepat aja. Aduh, waktunya sayang sekali singkat. Saya harus skip. Yang keempat, gereja akan muncul ke depan menjadi agen perbuatan baik. Aduh, saya nggak mungkin khotbah ini. Tapi lihatlah Lukas 21 ayat 11 nanti, bahwa salah satu tanda akhir zaman itu adalah di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Unik sekali. Penyakit sampar berjejeran sama kata kelaparan. Tahu tidak? Penyakit sampar di sini, sampar itu menular. COVID-19. Jadi ayat ini, Lukas 21 ayat 11, digenapi paling meyakinkan ya di zaman kita, yaitu penyakit sampar, 215 negara terpapar. Tidak pernah ada penggenapan ayat ini paling meyakinkan selain masa pandemi kita. Tidak pernah. Sepanjang 2000 tahun ayat ini telah ditulis, digenapi paling meyakinkan di masa pandemi. Bapak-bapak mau tahu analisa saya? Yesus segera datang. Nggak lama, udah ambruknya ekonomi dunia, ambruknya kesehatan dunia, membuktikan Tuhan nggak lama datang. Yes, penyakit sampar dan kelaparan. Kenapa ditulis kelaparan? Kelaparan itu ambruknya ekonomi. Lah kok di ayat ini penyakit menular dan ambruknya ekonomi ditulis berjejeran dalam satu ayat? Itu kan pandemi kita. COVID sama ambruknya ekonomi dunia, ya ampun. Ini penggenapan. Dan tahu nggak, bapak-bapak semua? Akan terjadi masa yang sangat sukar karena ambruknya ekonomi dan ambruknya kesehatan dunia. Datang masa yang sangat sukar yang 2 Timotius 3 ayat 1 berkata, nanti akan datang masa yang sangat sukar. Dan kalau masanya sukar, lihatlah gejala dan tanda-tanda akhir zaman di Matius 24. Semua khotbah Yesus tentang akhir zaman ditandai dengan begini. Zaman sulit. Luar biasa. Kasih menjadi dingin, gempa bumi di mana-mana, ada kehebohan di langit. Waduh, susahnya minta ampun. Kalau Anda melihat Lukas 21 dan Matius 24, Anda akan lihat betapa susahnya akhir zaman. Nah, di saat itulah gereja muncul sebagai agent of good works, sebagai agen perbuatan baik. Matius 5 ayat 16 berkata begini, kamu berbuat baik, orang lihat itu, dan mereka memuliakan Bapamu. Perbuatan baik itu diperintahkan betul oleh Tuhan. Kisah Rasul 10 ayat 38 berkata, Yesus berjalan keliling sambil berbuat baik. Wow. Galatia 6 ayat 9-10 dikatakan, jangan jemu-jemu berbuat baiklah kepada semua orang. Ayat 10, Galatia 2, berbuat baiklah kepada semua orang, terutama kepada saudara seiman. Tahu nggak ayat-ayat ini? Ditulis pada background sejarah pas aniaya. Makanya perbuatan baik yang dilepaskan di masa bahaya itu nilai rohaninya tinggi. Bapak-bapak semua kok bisa berbuat baik di sebelum pandemi. Tapi kalau kau mampu berbuat baik selama pandemi, saat dompetmu tipis, nilai rohaninya tinggi. Saya nggak ngomong sebelum pandemi kalau kita berbuat baik nilai rohaninya dikesampingkan. No. Cuman begini loh. Ayat-ayat tentang berbuat baik di Alkitab
itu sebagian besar ditulis pada konteks masa bahaya. Belajar lagi. Semua perintah perbuatan baik di Perjanjian Baru ditulis pada konteks sulit dan masa bahaya. Dengar baik-baik. Kalau dompet kita pas tebel, berbuat baik, gampang. Ada nilai rohaninya? Ada. Kalau kita pas kelimpahan, berbuat baik, oke. Kalau kita pas tidak butuh diperhatikan, terus kita memperhatikan, oke. Tapi bapak-bapak coba rasakan, kita aja butuh diperhatikan, suruh memperhatikan. Butuh orang lain berbuat baik sama kita malah disuruh berbuat baik. Itu nilai rohaninya tinggi. Yang Tuhan mau pulihkan adalah perbuatan baik yang nilai rohaninya tinggi, yaitu dilepaskan pada masa bahaya. Tahu nggak hasil penelitian BRC, Bilangan Research Center? Ini dia. Di Indonesia, tiba-tiba perbuatan baik gereja meningkat dari 40-an% menjadi 94,7%. Gereja di Indonesia tiba-tiba pengen berbuat baik dan mengalami undangan perbuatan baik kepada masyarakatnya. Dari 40-an% gereja di Indonesia naik menjadi 94,7%. Dan luar biasa, gereja kemudian berbuat baik kepada masyarakat di luar tembok gereja naik menjadi 75,2%. Ya ampun, sebelumnya cuma 30-an%. Gereja kemudian naik di dalam perbuatan baik di masa bahaya. Itu dihormati Tuhan. Kalau kamu berbuat baik pas kantongmu tebal, oke, baiklah. Tapi nilai rohaninya tidak setinggi waktu kau berbuat baik saat kau dalam tekanan. Waktu kau peduli saat kau butuh dipedulikan. Nilai rohaninya tinggi. Makanya saya dari Indonesia Sejahtera, kami sekarang ini untuk wilayah Brebes ini, kota saya Brebes Tegal, kami selama pandemi berbuat baik kepada 200 pendeta. Setiap bulan kami drop. Bahkan bulan-bulan tertentu kami uang listrik. Bayangkan, nggak ada persembahan. Ini pendeta-pendeta kampung loh, di kabupaten, salah satu kabupaten terluas di Jawa Tengah itu Brebes. Itu pendetanya makan aja udah nggak bisa, bayangkan. Kami kemudian merekrut 200 orang pendeta, itu nggak gampang. Mesti uang bulanan, mesti ini, mesti itu. Itu saya pengusaha. Itu uang tuh hanya lewat di rekening saya. Saya dapat dividen tiap bulan, saya nggak terima. Saya ngomong sama istriku, pokoknya kita cukup makan, oke? Semua dividen habiskan untuk pekerjaan misi. Saya sudah, perusahaan saya itu saya persembahkan untuk misi, saudara-saudara. Saya nggak mikir diri saya. Semua program kami jalan. Sayuran organik untuk kasih masyarakat, kami jalan. Program kami feeding, kasih makan masyarakat kota orang miskin, jalan. Memelihara 200 pendeta hanya di 2 kota loh. Belum Isra-Isra di kota lain. Ini hanya Isra di 2 kabupaten, jalan. Sakit nggak? Loh, kami aja perlu diperhatikan kok. Di masa kayak gini harus memperhatikan orang. Sakit. Tapi itu kemuliaan dan nilai rohaninya tinggi. Yang terakhir, Bapak-Bapak, yang kelima, sorry Dad. Pak, saya minta maaf. Begitu banyak saya ambil waktu. Sorry. Tapi rasanya kok saya mengalir begitu aja ngomong. Saya segera akhiri ini. Poin yang kelima adalah ini. Gereja mengambil peluang misinya dalam era transformasi digital. Kalau kita nggak ambil ceruk itu, kita nggak up to date. Khotbah akhir zaman Yesus, itu Matius 24 ayat 11 bilang, Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Ini bicara tentang kemasifan atau sebaran berita. Seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Masif banget. Sesudah itu baru tiba kesudahannya. Yang menarik, itu ayat 14. Yang menarik ayat 22 bilang begini, dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat. Penting itu, dipersingkat. Bagaimana cara mempersingkat waktu? Supaya Yesus segera datang. Injilnya diberitakan cepat dong, karena tiba kesudahannya setelah pemberitaan Injil. Jadi kata 22 itu dipersingkat, itu maksudnya perluasan berita Injil.
Curiga nggak dengan transformasi digital 10 tahun terakhir ini? Yang kemudian pandemi ini, bayangkan ya, saya ini kan hari-hari ketemu pengusaha, di Zoom selama pandemi dengan para pengusaha. Tahu nggak, Bapak-Bapak? Semua pengusaha itu punya pemikiran dan perencanaan 5 tahun dari 2020, itu fix kita masuk semua bisnis kita ke era digital secara penuh. Lah kok tiba-tiba ada pandemi, itu 5 tahun ke depan dipercepat jadi hari ini. Ampun dah, itu namanya dipersingkat. Dan kita semua berbisnis sekarang, itu omni-channel bisnisnya. Saya itu pengusaha ekspedisi, saya juga pengusaha clothing. Ambruklah clothing saya. Siapa yang beli pakaian hari ini? Kami bergerak di retail, tapi ekspedisi kami naik drastis. Karena orang nggak keluar-keluar, orang tuh pakai kirim-kirim. Jadi waktu ambruk clothing saya, sekarang ekspedisi saya selama pandemi naik 53% laba bersih saya. Bayangkan, di tahun 2020 saya menuai 53% lebih banyak uang saya daripada sebelum pandemi. Bayangkan itu. Dan kami kemudian menerapkan tracing, tracking, itu dalam pendekatan digital transformation. Nah, gereja itu harus lihat itu. Bayangkan Bapak-Bapak semua, sekarang di Indonesia, marketnya gereja, itu 54% warga gereja itu orang milenial dan generasi Gen Z. Itu rentang generasinya, itu dari belasan tahun sampai 35 tahun. Itu Gen Z dan millennial generation. Di Indonesia 54%. Lah kalau gereja-gereja sekarang tetap ngurus yang 50 tahun, 40 tahun, kita kehilangan anak muda kita. 54% warga gereja di Indonesia itu Gen Z dan milenial. Sementara pendeta-pendeta ogah masuk transformasi digital. Akibatnya kita kehilangan ceruk pasar 54% dari seluruh total market milenial dan Gen Z di Indonesia. Sekedar ada bukti bagi Anda semua, Gen Z dan milenial itu penyuka gadget dan mereka generasi digital. Tahu nggak Bapak-Bapak? Penelitian mengejutkan. Coba dengar saya. Penelitiannya mengejutkan. Selama pandemi 2020, maka di seluruh dunia penuaian terbanyak mencapai 70% itu justru dituai dari kalangan Gen Z dan milenial. 70%. Wow. Dan young adult yang lebih tua dari Gen Z dan milenial itu 16% saja. Dan yang mengerikan, dituai di masa pandemi yang usia dewasa 50 tahunan ke atas 1% doang yang dituai di masa pandemi. Artinya marketnya masa pandemi itu 70% Gen Z dan millennial generation. Makanya kalau gereja nggak ke sana, kita kehilangan masa depan. Gereja online telah berpindah dari di tepian, sekarang menjadi di garda depan gereja online. Suka nggak suka, mau nggak mau, mimbar kayu kita, mimbar akrilik kita berubah menjadi mimbar di dunia maya. Saya aja, tuh Dedi tahu tuh, saya kalau ada pelatihan empowerment, Bapak-Bapak bisa ikut, kalau saya pas ada empowerment bisa ikut, saya undang, itu pelatihan dari Indonesia dan bangsa-bangsa, biasa kalau saya empowerment bergabung dari Singapura, Malai, Taiwan, Dedi juga hadir dari bangsa-bangsa, tapi juga seluruhnya dari berbagai macam orang di Indonesia bergabung. Itu bayangkan ya, empowerment itu diikuti oleh orang dari dalam Maluku Utara, pemimpin di wilayah Merauke dalam, di wilayah Nabire pedalaman itu ikut empowerment. Bayangkan. Padahal saya itu kunjungan sama mereka sebelum pandemi, itu paling setahun sekali loh. Ke Taiwan setahun 2 kali, gitu kan. Bayangkan, saya ke Perth itu setahun paling 1 kali, gitu kan. Tapi masa pandemi, empowerment bisa tiap bulan ketemu mereka semua. Wow, menyentuh mereka sekali ngomong. Wow, gereja itu sudah masuk kepada tingkat kemasifan dampak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu next normal ke depan, itu gereja online itu menikah sama gereja tatap muka. Jadi memang benar ada beberapa yang nggak bisa di-download ya. Memang benar, yang nggak bisa di-download ini fellowship nggak bisa di-download. Jadi tetap ada gereja tatap muka, tetap nggak bisa. Sampai kapanpun nggak bisa online menggantikan tatap muka. Oke, yang nggak bisa di-download tuh fellowship.
Yang kedua, nggak bisa di-download itu corporate atmosphere atau suasana kebersamaan. Ketiga, yang nggak bisa di-download itu face-to-face ministry, pelayanan tatap muka. Nggak bisa. Seperti konseling, tumpang tangan itu paling asik tumpang tangan itu ya tidak lewat layar, lewat face-to-face. Terus, Holy Spirit encounter, paling mengalir itu di saat tatap muka, bukan saat di screen. Ada keterbatasan bergerak gitu di dalam prophetic action. Yang berikutnya adalah yang nggak bisa di-download, undownloadable factor. Undownloadable factor, salah satunya adalah keterlibatan jemaat dalam pelayanan, volunteerism serving. Nggak bisa di-download. Gimana? Jadi tetap ada unsur-unsur yang tidak bisa di-download, kita pertahankan, tapi ada hal-hal yang bergerak lebih maju, yaitu online church. Ini digital transformation. Dunia usaha berubah. Kalau gereja masih kolot dan alot, kita nggak bisa maju. Maaf, saya ngomong terlalu banyak. Di jumpa perkenalan aja sudah cerewetnya kayak begini saya. Maafkan, saya ampuni saya selesai. Senang sekali bisa sharing tentang 5 tren kira-kira ke depan ini menguat kemana gereja-gereja. Tuhan memberkati.